Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aktivitas pelanggan kita di toko kita ya, online ataupun toko offline gitu ya. Dan untuk mempermudah penjelasan bagi teman-teman, kita akan mengambil contoh dari bisnis offline ya, bisnis offline. Jadi kita akan ambil contoh bisnis offline berupa shopping mall atau misalkan teman-teman punya toko gitu ya. Nah, toko maka ini kan sebenarnya representasi dari bisnis online gitu kan ya, karena memang aktivitasnya sama gitu ya antara bisnis offline dan bisnis online gitu kan. Aktivitas pengunjung kita itu kan sama gitu kan, mulai dari lihat-lihat barang gitu kan, kemudian ya habis lihat-lihat barang ambil barangnya gitu ya, kemudian habis ambil barangnya ya baru bayar di kasir gitu kan, seperti itu prosesnya ya, proses singkatnya. Nah, maka kita akan ambil contoh misalkan ini di bisnis offline gitu ya. Misalkan teman-teman punya shopping mall katakanlah gitu ya, dengan beberapa lantai katakanlah. Jadi ini misalkan ada pengunjung tentunya target konsumen kita gitu ya. Target konsumen kita katakanlah datang. Kemudian dia datang terus misalkan teman-teman punya beberapa kategori produk gitu kan. Misalkan untuk produk yang memang jumlahnya banyak, misalkan teman-teman misalkan ngebagi setiap kategori produknya itu per lantai katakanlah, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan pun kalau tidak per lantai, misalkan per zona lah seperti itu ya. Nah, artinya ketika ada satu pelanggan datang, dia akan tentu kan dia udah punya tujuan gitu kan, apakah dia mau langsung beli ke produk X, produk Y gitu kan, atau produk Z gitu katakan. Nah, ini kita ambil contoh katakanlah gitu ya. Ini teman-teman sudah punya dikategorikan masing-masing produknya. Jadi katakanlah di lantai satu itu ada produk sayuran. Kemudian teman-teman jualan juga di produk kategori keduanya produk fashion. Kemudian yang kategori ketiganya misalkan produk hiburan atau mainan gitu ya. Jadi misalkan ini satu pelanggan kita datang, apakah dia langsung ke lantai satu, apakah dia langsung ke lantai dua, apakah dia langsung ke lantai tiga, gitu kan? Maka nanti teman-teman harus bisa melacak aktivitas pelanggan ini, gitu ya. Tentunya kalau di bisnis online ini akan dengan sangat mudah. Aktivitas si konsumen kita ini dia datang ke lantai satu kah, lantai dua, apa lantai tiga itu bisa dengan mudah dilacak gitu ya. Oke, katakanlah misalkan satu pelanggan kita, misalkan dia datang ke lantai satu, kemudian di lantai satu dia misalkan lihat-lihat nih produknya gitu kan, lihat-lihat di produk lihat-lihat produk kitanya di raknya. Nah, ini kalau istilahnya kalau di online itu, di bisnis online itu dia buka landing page gitu ya, buka halaman tentang produk kita, atau misalkan brosur lah ya, bahasa mudahnya brosur. Jadi katakanlah si konsumen ini dia datang, kemudian dia lihat brosur produk kita gitu ya. Itu seperti itu gambarannya. Ini kalau di bisnis offline dia lihat-lihat nih produk kita di rak, kemudian habis dia lihat-lihat di rak tadi, misalnya dia bawa tuh produknya gitu ya. Nah, ini bawa produknya ini kalau di bisnis online itu istilahnya klik CTA atau klik call to action. Jadi ada tombol gitu kan, biasanya kan teman-teman kalau misalkan buka website gitu ya, terus baca penjelasan produk kan pasti ada tombolnya gitu kan. Entah itu misalkan tombolnya tulisannya misalkan pesan sekarang gitu kan, order sekarang, atau misalkan kontak kami lewat WhatsApp gitu kan, itu ya, itu istilahnya call to action. Ya katakanlah misalkan nih teman-teman tadi, misalkan si pelanggan kita udah bawa produknya, kemudian dia datang nih ke kasir gitu kan. Habis di kasir dia misalkan eh, ngantri gitu ya. Nah, ini kalau di online itu bisa jadi misalkan masuk ke halaman member atau masuk ke halaman keranjang gitu ya, cart, atau misalkan langsung halaman check out pembayaran. Nah, ini kategori ini ketika posisi pelanggan kita ada di kasir ini kita bisa kategorikan sebagai aktivitas purchase ya, aktivitas untuk membeli gitu ya. Nah, kemudian setelah katakan si pelanggan tadi ngantri di kasir, kemudian dia kan pasti memasukkan keranjangnya ya, udah posisi barang itu udah di keranjang gitu ya. Maka ini posisinya disebutnya
di bisnis online itu add to cart atau ATC ya, add to cart. Nah kemudian abis pelanggan kita itu kan tadi masukin barang ke keranjang gitu ya, kemudian kan dia pasti datang ke kasir, kemudian kasir mulai periksa gitu ya, kemudian kasih uang gitu kan, bayar. Nah ini kalau di aktivitas online-nya ini disebutnya bikin check out gitu ya, ngasih uangnya. Nah kemudian setelah bayar gitu kan, kemudian pasti terima struk belanja gitu ya. Nah, struk belanja ini dia aktivitas ini kalau di bisnis online itu disebutnya invoice. Kemudian setelah terima struk belanja, kemudian kan pasti dia keluar ya, atau kalau di online itu istilahnya log out, atau misalkan tinggal ditutup aja halamannya. Kalau misalkan beberapa bisnis lain ada juga yang ditawarin gitu kan, Bu mau daftar membershipnya gitu kan, atau misalkan Bu mau dapat info dari kita, nanti dicatat nomor HP-nya gitu kan, nanti kita kirim broadcast itu kan kalau di offline-nya ya. Ini kalau di online-nya ini bisa disebut juga kategorinya subscribe gitu ya. Ini aktivitas pelanggan kita nih, yang tadi satu orang, begitu dia datang masuk ke toko, dia langsung ke lantai 1, dia lihat-lihat produknya, kemudian dia bawa produknya masuk, datang ke kasir, kemudian ya masukin ke keranjang, baru bayar ya, bayar, kemudian terima struk belanjanya, kemudian keluar. Itu aktivitas satu orang gitu ya. Tapi ada juga gitu kan pelanggan yang lain yang berbeda, katakanlah dia udah datang ke toko kita, kemudian dia langsung lanjut misalkan ke lantai 1. Nah misalkan udah lihat-lihat, kemudian udah bawa produknya, tapi kemudian misalkan nggak jadi deh gitu, akhirnya kan ditaruh simpan kan barangnya gitu kan, kemudian dia katakanlah lanjut pengen main ke lantai 2 gitu kan, misalkan lihat-lihat baju gitu kan. Dia aktivitas di lantai kedua pun akan sama aktivitasnya seperti tadi gitu kan, lihat-lihat produk lah gitu kan, habis lihat-lihat produk misalkan bawa produknya juga lah gitu kan, atau misalkan langsung datang ke kasir lah gitu ya. Itu kan pasti aktivitasnya akan sama seperti di kategori produk yang lain gitu ya. Nah begitupun juga ada lagi misalkan mungkin pelanggan kita yang lainnya, misalkan ada juga yang misalkan udah datang ke toko kita, kemudian dia udah lihat-lihat tuh lantai 3 lah, lihat-lihat lantai 2, lihat-lihat lantai 1, tapi mungkin nggak langsung belanja pada hari itu juga gitu kan. Kemudian misalkan besok harinya datang lagi katakanlah ke toko kita, lihat-lihat lagi tuh, datang lagi lah gitu kan, lihat-lihat produknya di lantai 2 lah, lihat lantai 1. Nah tapi mungkin tidak belanja juga pada hari keduanya gitu kan. Nah tapi mungkin di hari ketiganya gitu kan, begitu dia datang gitu kan, kemudian udah kan pasti di hari ketiga ini dia kan mungkin udah survei harga gitu kan, membanding-bandingkan gitu kan, akhirnya dia udah langsung aja deh, oh yaudah deh saya mau beli yang ada di lantai 1 gitu kan, di kategori sayuran katakan, ya udah barangnya udah ada di sini, udah fix dengan harganya, dengan barangnya juga udah langsung gitu kan, langsung ambil barangnya, kemudian langsung ke kasir gitu kan, langsung bayar gitu. Nah pada tahapan-tahapan ini semua itu sebabnya kalau di bisnis online ini sangat penting untuk melakukan tracking atau pelacakan gitu ya. Jadi ketika begitu dari pelanggan kita datang di lantai 1 itu ya, begitu masuk gitu ya, begitu masuk, dan ini harus sudah mulai dilacak nih, dia begitu masuk dia datangnya kemana dulu nih, lantai 1, lantai 2, apa lantai 3 gitu kan, atau misalkan dia langsung lihat ke kategori produk X, produk Y, atau produk Z gitu kan, ini harus dilacak. Nah ketika itu juga harus dilacak nih semua tahapan ini, dia lihat dia sudah sampai tahap mana nih, sudah lihat produk kita, kemudian dia sudah bawa produknya, tapi kemudian misalkan dia keluar, itu kan harus dilacak gitu ya. Terus juga misalkan pembeli yang lain mungkin kan tadi itu misalkan yang keduanya dia udah lihat-lihat di lantai 1, kemudian malah belinya di lantai 2 gitu kan, produk-produk yang kategori lantai 2. Atau misalkan si pelanggan yang ketiga tadi gitu kan, misalkan udah 2 hari datang, ke hari ketiganya baru belanja gitu kan. Nah ini semua tahapan-tahapan ini, aktivitas ini itu harus dilacak gitu kan. Nah pelacakan inilah yang di dunia online itu disebutnya tagging gitu ya, atau aktivitas tracking. Nah ini untuk menjawab agar kita tahu gitu kan, apa saja sih yang dilakukan para pelanggan kita gitu ya di toko kita ini gitu kan. Nah untuk memahami ini, maka itu tadi kita harus tahu dulu nih aktivitas pelanggan kita atau user flow-nya.
ya user flow-nya itu kemana aja sih gitu kan. Kan kita tahu ya, sederhana gitu kan kalau untuk transaksi itu kan, bahwa ya kalau orang mau beli itu kan cuman pilih-pilih barangnya, ambil barangnya, datang ke kasir, bayar, udah keluar gitu kan, seperti itu ya user flow-nya gitu kan. Nah tapi ketika misalkan teman-teman tahapannya sudah seperti ini tadi, banyak produknya, banyak tahapannya, maka ini user flow ini harus jelas dulu gitu ya. Nah setelah tadi pemetaan aktivitas pelanggannya, maka harus dipasang tuh alat pelacaknya, di tracking gitu kan. Jadi kita tahu nih dari 100 pelanggan katakanlah, mana saja yang sudah selesai melakukan pembayaran sampai ke tahap purchase gitu ya, sampai ke tahap terima struknya juga. Nah dari 100 pelanggan itu juga kita harus tahu misalkan mana aja sih yang baru masuk ke tahap memasukkan keranjang gitu kan, dia nggak sampai ngasih uangnya nih gitu kan, itu kita harus tahu gitu ya. Terus kita juga kan pasti tahu misalkan dari 100 pelanggan kah, misalkan mana juga yang misalkan baru lihat-lihat produk aja gitu kan di landing page. Nah itu kita harus tahu tuh, harus sampai dilacak sedetail itu, dan itu sangat memungkinkan dilakukan di bisnis online. Nah kenapa sih harus dilakukan pelacakan itu? Nah karena ini nanti si pelacakan ini, setiap aktivitas-aktivitas ini kita akan tentukan sebagai tahap konversi gitu kan. Ketika misalkan kita menganggap bahwa oh saya pengen pelanggan saya itu sampai ke tahap memasukkan keranjang katakanlah. Jadi kita pasang ini aktivitas ini sebagai eh, konversi kita lah gitu kan. Mungkin teman-teman sering lihat sebenarnya aktivitas pelacakan ini dan konversi ini beberapa toko sudah melakukan. Misalkan teman-teman kan lihat misalnya di mall gitu ya, ada security gitu kan, pegang counter itu kan, alat buat menghitung. Nah itu kan sebenarnya aktivitas dari melacak tadi gitu kan. Si security itu kan dia menghitung gitu kan, oh berapa banyak sih orang yang datang ke mall hari ini gitu kan, itu kan dihitung gitu kan. Nah tapi kan di bisnis offline ya baru pelacakannya melacak itu aja, melacak jumlah orang yang masuk gitu kan, tapi belum sampai ke tahap melacak berapa orang sih yang sudah lihat rak produk A gitu kan, berapa orang sih yang sudah melihat rak produk B gitu kan. Dan nggak bisa juga gitu kan melacak berapa banyak sih yang orang sebenarnya udah bawa keranjang gitu kan, tapi akhirnya dia malah membatalkan transaksinya gitu kan. Nah itu jadi kita bisa melakukan pelacakan dan menentukan konversinya gitu kan, bahwa oke, gitu kan, misalkan teman-teman nih sekarang pebisnis misalkan udah punya toko gitu kan, baik itu offline atau online, kan pasti menentukan target gitu kan. Oh iya, target kita kan pasti ya umumnya kan, oh saya pengen dapat sales sekian gitu kan, penjualan sekian, omset sekian. Nah tapi ketika kita tidak bisa memetakan pelacakan ini gitu kan kita tadi misalkan goalsnya oh pengen omset katakanlah 100 juta katakanlah. Nah ini kan dari 100 juta ini kan harus tahu nih berapa persen orang yang baru melakukan sampai tahap katakanlah ini gitu kan, memasukkan keranjang gitu kan. Artinya kan orang udah memasukkan keranjang tapi batal, itu kan harus dicek gitu kan, kenapa sih bisa sampai seperti itu gitu kan. Apakah misalkan oh orangnya lupa bawa ATM lah gitu kan, atau misalkan oh ternyata barang kita ada yang reject lah gitu kan. Itu kan harus dicek gitu ya, kenapa sih katakanlah dari 100 pelanggan kita 80%-nya misalkan baru ya masukkan keranjang aja gitu, nggak sampai bayar gitu kan. Nah itu kan harus dicari tahu gitu kan, kenapa gitu kan, apakah memang ada masalah dengan produknya, apakah misalkan ada masalah dengan tokonya gitu kan. Kalau toko offline katakanlah misalkan orang nggak nyaman gitu kan di toko kita, misalkan kepanasan lah gitu kan, atau misalkan khawatir dengan tempat parkirnya lah gitu ya, atau macam-macam, sehingga orang itu baru juga masukin barang ke keranjang tapi dia nggak jadi sampai bayar gitu kan. Nah itu apa? Nah itu kita harus bisa melacak dan menentukan konversinya. Itu mungkin kenapa alasannya, sehingga pada nantinya tahapan selanjutnya ketika teman-teman pun melakukan iklan, maka iklan yang akan dilakukan pun akan sangat akurat, karena memang sudah jadi bisa menjawab pertanyaan apa saja sih yang dilakukan para pelanggan
saya gitu kan, di toko saya, dan dilihat juga dari pelacakan, aktivitas pelacakan tadi dan konversinya.